Seperti apa sih awalnya pertama kali ditawari? Seperti apa awalnya maksudnya? Ditawarinya seperti Awal mulanya? gitu. Dulu zamannya Pitung bagi rapot. Belum sekolah. Pit. Belum sekolah. Waktu setelah The Raid sih. Film kembali kah ke luar negeri? Insya Allah belum. Kalau proyek luar sih masih tentatif. Persiapan tetap. Kebetulan juga anak WS Team lagi ada tugas di Arab sampai bulan awal Maret lah gitu bro. Jadi sambil persiapan untuk film proyek selanjutnya nungguin anak-anak dulu sih. Tapi kalau untuk film di luar sendiri lu pikir-pikir nggak sih? Ya pasti otomatis, tapi kalau buat tawaran film luar kayaknya mereka udah paham untuk genrenya gitu. Kan gue juga ada agensi di sana, jadi yang benar-benar buat nyalurin, dan udah beberapa tawaran pasti otomatis kan mereka tahu. Bang Iko langganan sekali main film di luar negeri. Amin. Selaga nih. Amin. Seperti apa sih awalnya pertama kali ditawari? Seperti apa awalnya maksudnya? Ditawarinya seperti Awal mulanya? gitu. Dulu zamannya Pitung bagi rapot. Belum sekolah. Pit. Belum sekolah. Waktu setelah The Raid sih, setelah The Raid 1, terus alhamdulillah ada tawaran sama Keanu Reeves, film debut pertamanya, dia menjadi director dan main juga, judulnya Man of Tai Chi sama Tiger Chen. Ya nggak banyak sih pastinya, cuman alhamdulillah itu suatu penghargaan dari Keanu lah untuk sudah dilirik film-film Indonesia minimal gitu kan, dan tanpa casting dipercaya, dan pas lagi adegan fighting alhamdulillah dipercaya, bukan ya pemain juga, dan masalah gerakan jadi kasih kebebasan. Jadi sekarang punya manajemen orang sana? Bukan sekarang, udah lama sih buat agent dan manajemen. Ada namanya agent saya Girls, sama manajemennya 360 di sana. Jadi kalau belum sana belum ada syuting, harus diwajibkan absen ke sana nggak sih? Maksudnya absen? Lu harus sering mondar-mandir ke... Mondar-mandir ya pasti otomatis tuh ada bisa bilang mobilitas untuk beberapa meeting sama produser. Sengaja kan kalau produser sana pasti otomatis bukan meeting hanya sebagai by call ataupun melalui agent, gue butuh pemain ataupun gue ada pemain ini ada agent, tapi minimal tuh ada silaturahmi. Istilahnya kalau tak kenal maka tak sayang, harus ketemu sama manajer ataupun produser gitu. Jadi memang ada ketemu di sana, meeting sama beberapa produser. Jadi pada saat kalau kerja di luar, saya usahain untuk ada beberapa meeting di sana gitu. Jadi di schedule. Nah kan langganan juga dengan Kang Yayat. Artinya seperti apa sih Bang Iko dengan Kang Yayat nih menjadi partner dalam industri musik di luar negeri? Musik? Film. Tapi kalian bebas kan ya, nggak harus bareng terus kan ya? Kali ya. Sama Kang Yayat. Kang Yayan sih dia mungkin kayaknya udah lama ya, setelah The Raid 2 kita masing-masing sih sama Bang Yayan gitu kan. Bang Yayan mungkin punya manajemen sendiri, manajer sendiri, saya juga punya agent dan manajemen sendiri dan manajer sendiri di sini gitu. Bang Yayan gitu bro. Mungkin dilihatnya karena dari merantau dari 1 dari 2, pernah waktu kan satu manajemen di Merantau Films kan. Pas Merantau Films kita udah hengkang ke masing-masing ke jalannya. Saya independen, ya kita masing-masing juga jalannya gitu. Dan Bang ada manajer juga. Tapi manajemen di sana ada rules tersendiri nggak sih buat elunya? Rulesnya kemana nih maksudnya? Lu harus seperti apa gimana gitu? Memang harus wajib absen sana atau kalau gimana? absen sih enggak, minimal mereka kan bisa lihat sekarang kan udah ada media sosial ya. Kalau buat masa komunikasi pasti otomatis by call, by phone, by Zoom itu pasti kita ada untuk meeting sama pihak agent. Soalnya kan update perkembangan project yang mau di develop pasti otomatis dia akan laporan. Ada beberapa tawaran pasti akan laporan ke kita gitu. Main film aja kayaknya baru cedera atau gimana nih?
Apa tuh? tangannya Mas Ahok gimana? Tangan ya apa sih sebetulnya gini loh Mbak. Pekerjaan saya syuting sebagai action star nggak luput dari cedera ya, apalagi bersentuhan fisik yang secara langsung. Itu bisa dibilang tuh sangat biasa sih Mbak. Jadi pulang syuting, pulang kerja lebam, banyak biru-biru dan kesleo lah, salah urat dan pegel-pegel. Itu makanan istri memang pas pulang, jadi minta tolong pijitin. Itu sih sangat biasa sih Mbak buat masalah cedera. Setiap itu pasti ada Kalau aja gitu. setiap namanya berbenturan pasti otomatis kan ada aja yang sakit, ada aja yang kelihatan biru. Kenapa ya? Udah nggak berasa, oh biru gitu. Pasti ada. Cuman yang fatal alhamdulillah sejauh ini sih belum ya. Tadi bilang luka bakar kenapa itu? Ini ada salah satu ya kecelakaan, itu balik lagi. Kita nggak bisa hindari, namanya takdir. Allah bilang saya mau hindar segala macam. Kan ada stand double, kan ada ini segala macam. Kita nggak bisa pungkirin itu Mbak. Ada. Kebetulan memang pas lagi syuting itu keluarga lagi pada nonton. Ada istri, ada anak, dua-duanya. Dia visit, dia mau nonton, boom dikamerain. Loh, ternyata pas keluar saya sendiri yang melakukannya gitu. Biasanya kan memang kalau produksi memang sih biasanya kan menyiapkan yang safety-nya ya. Cuman kalau saya pribadi pekerjaan yang menurut saya bisa saya lakukan sendiri. Kenapa enggak? Kalau misalkan kepuasan sendiri kan, kalau misalkan aduh bukan saya nih, jadi ada kepuasan yang nggak sesuai. Ada mobil bro. Nah ini untuk adegan apa nih sampai cedera seperti itu Mas? Adegannya ada adegan stunt lah Mbak, adegan stunt. Tapi ngeganggu nggak sih Mas dengan luka-luka gitu untuk penanganan? Ngeganggu sih enggak, alhamdulillah. Proses berjalannya waktu akan pulih. Bekas itu kenang-kenangan, itu kebanggaan buat saya. Kalau misalkan ada bilang, nggak dengerin gue sih, harusnya gini, bro, lu bukan Tuhan. Yang orang aja ada umurnya gitu. Jadi apapun keputusan orang yang bilang lo nggak dengerin gue selamat segala macam, lu bukan Tuhan. Minimal tuh apa yang dilakukan, saya melakukan apapun semua pekerjaannya profesional dan totalitas. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu nggak 100% tapi 300% untuk bisa dibilang bikin senang klien, lawan main, dan environment, vibes di lingkungan itu senang kan, orang pasti otomatis kan suka kerja sama kita ya. Kejadian kapan sih Mas itu? Agustus. Agustus kemarin baru. Nah keluarga gimana tuh lihat langsung kejadiannya? Nangis sih. Soalnya belum pernah yang sefatal ini sih. Cuman dibilang fatal sih ya, karena kan memang beda ya kalau misalkan luka lebam ataupun kesleo terus kena. Saya juga ada beberapa kayak di sini kan ada pelipis pecah. Itu kan pasti kan salah satu resiko yang saya kerjakan itu. Jadi aman-aman aja. Jadi saya juga mau meyakinkan keluarga aman. Tenang aja. Tapi pernah Bang Iko ngelakukan check up semua tubuh kan pasti selama berapa tahun lo syuting kan pasti pengen tahu gitu, ada rasa pengen tahu. Agak ngoplok sih otak jadinya. Enggak bercanda. Kalau pernah pernah bukan tulang belakang, agak sedikit sakit, jadi kayak kayak pinggang sakit gitu kan. Ini urat tulang gitu kan, ternyata cuma urat doang, itu biasalah kalau buat masalah urat tegang ataupun salah urat geser sedikit itu nggak ada masalah. Cuman kalau buat di kayak MRI gitu kan pernah sih, cuman dilihatnya semua masih bagus, tulang pada tempatnya bro. Untungnya kepala sama kaki bisa. Kalau satu kan aneh gua. Jadi semua kalau dilihat dari secara MRI itu masih bagus-bagus aja sih. Tapi ngomong-ngomong bicara-bicara artinya masih memiliki asuransi jiwa nggak sih, artinya kan sebagai pemain? Pertanyaan lo berat banget asuransi jiwa. Kan pasti rata-rata di luar negeri pun semua begitu ya? Iya, kalau buat masalah asuransi ya adalah kita megang, maksudnya. Tapi kalau buat masalah di Indo mungkin belum terrealisasi ya. Kalau buat masalah per badan ya di Indo kayaknya belum ada ya, maksudnya mungkin ada tapi nggak tahu ya spesifiknya seperti apa. Cuman minimal ya batuk pilek sedikit masih bisa kita handle sih bro. Kalau yang di luar apa aja asuransinya kalau yang Yang luar, waduh kurang tahu mbak.
Masih Mas sendiri di sana? Saya sendiri. Kalau asuransi pasti otomatis setiap project itu ada asuransi. Jadi apapun kendalanya, apapun yang misalkan nauzubillah min dzalik terjadi, itu akan di cover semua sama asuransi dari pihak studio. Berarti setiap laga yang lu jalanin, lu tipe yang anti pakai statement nggak sih? Bukan anti ya, soalnya kan bisa dibilang lihat kebutuhan kamera, Mbak. Jadi memang sih kita menyesuaikan untuk stand di sana, ataupun dari pihak produser ataupun studio menyesuaikan saya. Kalau misalkan masih bisa saya kerjakan, apalagi setiap proyek alhamdulillah di luar ataupun di sini ataupun di Hollywood, walaupun sudah ada tata geraknya, penanggung jawabnya, mereka menyerahkan ke saya seperti apa eksekusi nanti di lapangan. Soalnya kan di set pada latihan sama di set itu beda. Nanti kalau misalkan pas kita lagi shoot, pas nembak, sutradara kan pasti otomatis kan ada beberapa shot angle yang ekstrim, nggak mungkin mukanya kan diganti. Jadi kalau buat masalah adegan fighting, ya semua saya lakukan sendiri. Tapi kalau misalkan shotnya long shot, ada istilahnya long shot, kalau tetap kelihatan mukanya, kita nggak mungkin ganti kan gitu. Jadi sejauh ini masih aman, ya udah saya lakukan semua. Berarti tragedi ini karena nggak mau pakai statement ya? Itu kepuasan batin, batin. Recovery-nya berapa lama ini? Ini sebulan syuting lagi. Jadi pas kejadian, boom, ledakan. Memang waktu itu sebetulnya saya ini nggak pernah saya buka di publik ya, mungkin nggak ada yang tahu. Itu aja pas kemarin ada bukan pengalaman, maksudnya saya menjaga etiket baik gitu loh. Nggak, waduh saya kan, waduh. Yang penting selamat, project berjalan lancar dan selesai gitu kan. Ini recovery-nya sebulan lah. Jadi pas pada saat kejadian ada eksekusi operasi untuk dikelihat kulitnya yang kebakar itu, tapi dibersihin sama kain kasah gitu. Jadi ya sebulan. Tadinya kan warna muka juga berubah kan, tapi akhirnya waktu recovery lumayan alhamdulillah cepat sih muka. Kau di sendiri gimana reaksinya? Reaksinya melihat kondisi seperti itu. Dia sebetulnya orang yang bukan nggak peduli, gimana ya, emosinya udah nggak bisa terkontrol, cuma bisa diem dan nangis aja udah. Sampai yang saya nggak kuat sih anak sebenarnya, pas banget lagi ngelihat, boom, benar-benar ngelihat pas lagi adegan gitu loh. Jadi aduh, makanya setiap adegan, Pak jangan ya, anaknya, anak yang satu yang kedua, Pak please jangan lakukan itu lagi ya Pak, yang api-api ya. Soalnya dia trauma, dia ngeliat kejadian pada saat sesungguhnya gitu kan, pas keluar Papa kebakaran kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi, mungkin saya bilang sama istri kan, kalau api saya enggak deh, mungkin yang lain masih bisa gitu. Tetap nggak boleh juga. Tapi jadi trauma nggak sama api atau jadi enggak lah, trauma enggak. Itu kan mindset. Semua yang dibilang trauma tuh nggak ada trauma bro, mindset. Berarti Kak Iko nggak punya ketakutan, maksudnya kayak ketinggian, Aku sama Allah, api, sama orang tua. gitu. Ketinggian lumayan bukan fobia, emang manusiawi lah, pasti otomatis kayak kalau lihat bawah tuh gemeter. Cuman kalau misalnya udah mindsetnya ada safety udah. Jadi kita saling percaya aja sama tim. Jahitan, nggak ada jahitan ini. Operasi cuman dikelet kulitnya. Lukanya separah apa sih waktu itu, apa aja mungkin yang kena bagian? Tangan grade 2, muka grade 1, yang tangan kiri grade 3. Oh, paling parah. Tinggal grade-nya. Grade-nya seberapa tuh parahnya? Maksudnya levelnya tuh level kayak luka yang terlalu yang dalamnya mungkin gini, waktu pas keadaan kejadian itu memang saya nggak tahu kan, cuman saya boom adegan, saya terusin adegannya saya selesaikan. Itu saya mau coba untuk profesional, walaupun memang rasanya seperti nauzubillah min dzalik, jangan sampai ente ngerasain semua itu emang nggak ada yang bisa nahan. Pas di keluar lakuin semua selesaikan supaya jangan sampai ada retake gitu kan. Udah saya sempat lihat playback, aman, oke, saya jalan ke rumah sakit sendiri. Langsung saya naik ke ambulan, Pak, boom, jalan. Untungnya lokasi ke rumah sakit itu lumayan 500 meter lah, dekat gitu, di daerah Bogor, Pak Jo. Tapi memang sebelumnya Nggak dikasih tahu. ada darah. Kenapa?
sebelumnya dikasih tahu adegan itu? Udah tahu. Dan mereka memang menyerahkan ke saya karena kan mungkin produksi ini kan nggak begitu paham untuk adegan stunt gitu kan. Saya paham udah. Cuman ya balik lagi perhitungannya ada beberapa perhitungan. Akhirnya saya agak sedikit miss sama perhitungan mereka, ke distract sedikit. Semua pas bilang syuting baik lagi, bang maaf udah bro, ngapain lu bahas lagi, udah kejadian sekarang gue masih syuting lagi, aman kan? Udah saya aman. Itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindarin, udah kejadian gitu. Tapi muka cepet selesai ya? Muka tajam. Oh, jangan. Nah itu seperti apa nih mungkin kan banyak luka-luka, masih memperdulikan penampilan juga sih. Menjaga juga. Penampilan. Penampilan memang sih yang dibilang kita sebagai pekerja seni di sini pasti otomatis kan alhamdulillah balik lagi semua orang Indonesia nih masih untung gitu kan, masih untung nggak begitu parah lah ya muka. Tapi ya tangan pasti udah berjalan, waktu pasti akan sembuh sih. Pertama kali main film di luar negeri, pernah nggak sih ada beberapa aktor sana sendiri mengatakan kalau Iko ini bukan orang Indonesia, justru orang negara luar, Oh ya? negara lain. Emang ada ngomong gitu? Gitu. Mana bilang gitu? Nggak mungkin. Oh mungkin ini nanya doang. Nanya. Sempat ada nggak ya? Sempat ada Filipina atau Filipina. Malaysia. Enggak sih, soalnya mungkin mereka tahu ya akan kedatangan tamu yang misalkan ada aktor sini, mereka dari Indonesia gitu. Cuman mungkin dari perwajahan mereka bilang, wah bukan orang Indonesia ya, orang Betawi ya? Iya betul, gitu. Gitu bro, gue Betawi bro. Orang Betawi, iya tahu loh orang Betawi. Udah apa? Itu kan serbet. Udah ada lagi? Tapi dari hasil itu semua udah menghasilkan apa aja sih? Artinya penghasilan yang Penghasilan, diterima. alhamdulillah bisa bayar listrik bro. Semua juga begitu. Oh iya dong, bayar listrik yang penting itu, ntar kalau nggak gue dicabut listrik. Sian anak istri kegelapan. Pencapaian Artinya mungkin. udah apa, memiliki sebuah hasil yang membanggakan gitu, terutama buat anak-anak. Itu yang penting sekolah. Gue pribadi memikirkan sekolah pendidikan buat anak-anak lah. Maksudnya zaman sekarang sama zaman saya dulu waktu sekolah kan beda ya. Masalah pendidikan minimal tuh pendidikan sekolah mereka benar-benar terrealisasikan dengan baik lah di sekolah sekarang itu. Jadi sekolah reguler juga penting, bagus, tapi minimal juga ada beberapa kegiatan yang harus apa ya diisi sama pelajaran. Soalnya kalau zaman kita kan jam 7 sampai jam 12 pulang di rumah, ngapain kita nggak tahu. Tapi kalau aktivitas dari sekolahan juga banyak, pulang sore mereka udah capaian sekolah. Apa lo? Nggak. Maaf. Ini Bas. Hah? Yang gosip ya, bukan kami ya. Bastian Steel katanya mau nikah lagi, padahal belum nikah. Iya, gimana ceritanya? Iya sekolah. Ah, Pokoknya anak alhamdulillah semua sekolahnya di sekolah yang benar-benar apa yang apa ya pendidikannya bagus lah gitu. Jadi pagi sampai sore memang nggak menguras tenaga anak, cuman minimal tuh aktivitasnya jalan kan diisi sama kegiatan positif. Kalau misalkan setengah hari dia nggak ngapa-ngapain, gadget apalagi sekarang bahaya banget masalah gadget. tapi sudah mengarahkan anak kemana sih? Artinya Jalan yang baik, hobinya, jalan yang lurus. ngikutin ibunya kan nanti menjadi seorang penyanyi atau ngikutin bapaknya nih? Kalau dua-duanya sih kayak Atreya yang pertama, dia apa ya pengetahuan musiknya lebih lumayan tinggi ya. Jadi misalkan dia lagi bersenandung lagu-lagu yang tahu lo lagunya loh. Jadi istri aja kaget gitu. Si Atreya ini apa jiwa seninya tuh tinggi banget ya. Saya bilang ini kan pasti otomatis kan darah seni dari ibunya kan tinggi banget kan, dari kakeknya juga. Kalau yang kecil nih lumayan berdarah Tomboy gitu. bisa dibilang tomboy dan apa agak sedikit apa ya panasan gitu kan. Untung bapaknya tuh sabar gitu jadi Bang ya. Iko, Hei. ngomongin anak nih, sekarang lagi marak penculikan anak seperti apa nih? Penculikan anak. Oh, kenapa? Menanggapinya seperti apa? Menanggapinya Sebagai orang tua yang punya anak. orang tua itu dia sih
Gue ngedidik anak sebelum ke sekolah itu yang penting kan tiangnya untuk di rumah dulu. Di luar masalah pendidikan sekolah, masalah agama, dan dia pasti otomatis akan tahu seperti apa orang yang jiwanya dan instingnya itu terlatih gitu. Jadi nggak mentang-mentang saya anaknya udah saya serahin ke sekolahan gitu kan. Bukan saya nggak percaya sama sekolah, cuman minimal tuh dari pribadinya dia udah aware sama lingkungan gitu. Jadi orang yang nggak kenal jangan cepat percaya gitu. Dan anak saya pun seperti itu. Jadi sebelum keluar sekolah ataupun di area publik, jangan jauh dari orang tua, satu kedua juga. Jadi instingnya itu, manusia itu semuanya punya jiwa bela diri kalau bilang, walaupun orang nggak punya basic bela diri. Yang saya pernah bilang sama kawan ataupun publik juga, orang nggak perlu pentil ke orang Betawi bilang pukul tendang segala macam untuk bela diri, percuma bro. Emosi nggak terkendali akhirnya cepak-cepuk segala macam gitu kan. Tapi balik lagi, kalau emosi kita terkendali, kita punya insting terlatih. Satu contoh untuk di halte ataupun di publik, ada orang nggak dikenal 1 meter jaraknya, itu orang bela diri. Lebih dari 1 meter kita harus curiga. Itu intinya. Kalau misalnya kita didiemin, itu balik lagi kita mengkhianati insting kita. Insting itu yang terlatih. Soalnya kalau udah kita nggak nyaman, hindari dari tempat itu. Itu udah bela diri, menghindar. Dibilang jengkel, siapa yang nggak jengkel? Bu, anak sendiri gue, apalagi gue punya anak perempuan dua-duanya gitu kan. Kalau misalkan mau emosi sendiri sih, tapi balik lagi zaman sekarang beda, bukan kayak zaman purba kan, bukan kayak zaman dulu. Siapa dia yang berpower, dia yang bisa di atas, nggak bisa bro. Minimal kita sekarang lah harus lebih pintar dari orang seperti dia gitu. Harus dalam arti lebih pintar, jangan gegabah. Balik lagi kita harus main emosi. Berarti harus ini nggak bang, kalau apapun kegiatan dia di luar sekolah atau apa gitu, kalian memang harus on time menjemput atau apa gitu? Oh, itu kalau buat masalah orang tua dan asisten rumah tangga, kalau misalnya kewajibannya seperti itu ya emang harus, nggak bisa dilalaikan. Kalau saya pribadi memang, kalau buat saya misalkan nggak ada partner saya di rumah, nggak ada yang bisa nyebut, saya pribadi sebelum sekolah pun saya udah ada di sekolah itu waktunya. Itu memang harus, apalagi orang tua itu apapun kesibukannya, apapun aktivitasnya, tapi kalau buat anak nomor 1. Tapi pernah nggak anak sendiri Nggak pernah. ngomongin ini pernah ada orang yang dia nggak tahu Oh, negur nggak, dia gitu apa? Alhamdulillah nggak ada. Itu dia, balik lagi sekolah paling penting. Sekolahan di anak saya juga maksudnya lumayan safety, jauh, insya Allah jauh dari seperti itu. Walaupun jauh pasti ada aja kan kesempatan kan, tapi tetaplah namanya orang tua, kita harus bisa jaga aware seperti itu. Pengamanan lingkungan rumah juga ini ya. Apalagi kita jangankan sekolah, di rumah aja masih bisa kita lengah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit dong kak. Nggak bisa. Audio Jungle.